Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita masuk ke materi manajemen komunikasi proyek yang merupakan knowledge area ke-8 ya dalam manajemen proyek. Ancaman terbesar bagi proyek itu adalah kegagalan dalam berkomunikasi ya. Jadi budaya kita itu tidak menggambarkan profesional TI sebagai komunikator yang baik karena kecenderungannya introvert ya. Penelitian menunjukkan bahwa profesional TI itu harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk berhasil dalam posisi mereka. Keterampilan verbal yang kuat, ya, termasuk komunikasi, itu merupakan faktor kunci dalam kemajuan karir bagi para profesional IT atau TI. Nah, dalam proses manajemen komunikasi proyek ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama itu merencanakan komunikasi atau perencanaan komunikasi, kemudian mendistribusikan informasi, ya, kemudian melaporkan kinerja dan mengelola pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, setiap perencanaan komunikasi, setiap proyek harus menyertakan beberapa rencana manajemen komunikasi, yaitu dokumen yang memandu komunikasi proyek. Membuat analisis pemangku kepentingan satu stakeholder untuk komunikasi proyek juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Nah, dari gambar yang ada di sebelah kita lihat ada orang yang komunikasi cuma sekedar ngalor ngidul saja ya, sekedar ngobrol. Tapi ada juga yang berkomunikasi dengan melampirkan berbagai macam data ya untuk mendukung pendapat mereka. Ya, tentunya bagian yang kedua ini yang lebih baik. Nah, konten manajemen dalam komunikasi proyek itu adalah kebutuhan atau requirement komunikasi dari pemangku kepentingan. Informasi yang apa yang akan dikomunikasikan termasuk formatnya, isinya sampai detail. Orang-orang yang akan menerima informasi dan seperti apa dan yang akan memperoleh informasi seperti apa. Metode atau teknologi yang disarankan untuk menyampaikan informasi itu apa? Kemudian seberapa sering atau frekuensi dia berkomunikasi? Kemudian prosedur eskalasi untuk menyelesaikan masalah ya. Ada juga prosedur revisi untuk memperbaharui rencana manajemen komunikasi dan daftar istilah-istilah umum ya. Contoh analisis stakeholder untuk komunikasi proyek ya. Jadi di sini ada stakeholdernya, ada kita membuat dokumennya, apakah dokumen ini kita laporkan per hari kah, per minggu kah, per bulan kah ya. Kemudian format dokumennya seperti apa, itu sudah disiapkan juga. Kontak personnya kalau kita terkait dengan masalah atau resiko, kepada siapa kita harus melakukan kontak person. Ya, target waktunya adalah bulan pertama. Jadi bulan pertama setelah bulan ini misalnya ya. Nah, sebenarnya komunikasi terpenting itu adalah komunikasi face to face ya. Walaupun sekarang sudah banyak teknologi, tapi dari penelitian 58% komunikasi itu dilakukan melalui bahasa tubuh. 35% komunikasi dilakukan bagaimana kata-kata itu dicapkan dan 7% ya, hanya 7% komunikasi dilakukan melalui isi atau kata-kata yang diucapkan. Nah, perhatian lebih dari sekedar kata-kata sebenarnya ini seharusnya menjadi prioritas kita ya. Nada suara dan bahasa tubuh seseorang itu menunjukkan banyak hal tentang perasaannya yang sebenarnya. Jadi kalau kita menjadi pimpinan dalam tim proyek, kita harus dorong interaksi tatap muka ya. Sering-seringlah bikin rapat singkat ya. Jadi saya dulu ada sering rapat itu Senin pagi sama Jumat sore ya. Senin pagi mengawali pekerjaan, Jumat sore mengakhiri pekerjaan. Rapat tidak perlu selalu formal, kita bisa saja berdiri ya, sambil berdiri lebih rileks ya. Dan juga sambil menjelaskan ya. Beberapa perusahaan itu punya kebijakan mencegah penggunaan email antara jam tertentu ya, sehingga tidak perlu kita melakukan pembacaan email. Jadi kalau rapat formal itu ya tidak apa-apa, kita bisa saja berdiri ya. Tidak perlu selalu harus duduk, barangkali bisa lebih konsentrasi atau kita sudah capek untuk duduk. Berikutnya preferensi pribadi. Nah, ini juga harus karakter manusia ya. Kalau orang introvert, bagaimana sih berkomunikasi dengan mereka? Ya, dia suka mendiskusikan berbagai hal ya. Dia baik di depan umum maupun di luar. Orang yang intuitif suka memahami gambaran besarnya. Dia suka melihat garis besar ya. Sementara orang sensitif membutuhkan detail langkah demi langkah dari setiap proyek. Nah, yang pemikir ingin mengetahui logika di balik keputusan itu. Siapa yang memutuskan, seberapa bermanfaat keputusan itu. Ya, saat orang yang merasa ingin tahu bagaimana suatu mempengaruhi mereka secara pribadi.
Kemudian ada seorang penilai didorong untuk memenuhi tenggat waktu sementara orang ya, atau penerima yang membutuhkan lebih banyak bantuan dalam mengembangkan dan mengikuti rencana yang kita kembangkan. Nah, kita jangan berpikir seperti orang IT itu tidak seperti tukang batu atau tukang buat rumah yang kalau kita tambah sumber dayanya maka kecepatan itu bisa bertambah. Nah, kenapa? Karena setiap bertambahnya orang bertambah pula saluran komunikasinya, ya. Dan bertambahnya bagaimana? Bertambahnya ya berlipat dua biasanya ya, berlipat dua. Jadi kalau misalnya 2 orang cuma satu arah ya, 3 orang itu cuma 3 arah ya. Tapi kalau kita sudah 4 orang itu menjadi 6 arah ya, atau 6 channel. Nah, itu sebabnya tidak disarankan untuk terlalu banyak saluran komunikasi. Nah, pelaporan kinerja membuat para pemangku kepentingan mendapat informasi tentang bagaimana sumber daya itu digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Bagaimana laporan statusnya, bagaimana laporan kemajuannya, bagaimana forecastnya, apakah ini dipantau ya atau tidak. Ya, kemudian kita juga harus fokus pada distribusi informasi ya, bagaimana informasi itu diberikan kepada orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat dalam format yang berguna. Ini sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sejak awal. Pertimbangannya adalah menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi, kemudian menggunakan metode formal dan informal untuk mendistribusikan informasi. Nah, mendistribusikan informasi dengan cara yang efektif dan tepat ya. Jangan sampai kita mengubur informasi penting ya. Jangan takut melaporkan kalau ada informasi yang buruk. Komunikasikan lisan melalui pertemuan dan pembicaraan formal, kemudian membantu informasi penting ya, baik dan buruk ya, ke tempat yang lebih terbuka. Kemudian kita juga harus bisa pintar-pintar mengatur stakeholder ya. Manajer proyek harus bisa memahami dan bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan ya, termasuk seluruh stakeholder ya. Jadi kita perlu menemukan cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah ya. 2 alat penting yang kita pakai di sini ada namanya matriks manajemen ekspektasi dan log masalah ya. Nah, saran untuk meningkatkan komunikasi proyek yang baik itu kelola secara efektif konflik. Kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Jalankan rapat yang efektif. Gunakan email dan teknologi lain secara efektif. Gunakan template untuk komunikasi proyek. Nah, dalam komunikasi proyek sering juga ada konflik ya. Konflik itu ada 5 macam di sini ya. Jadi bagaimana kita menghadapi konflik itu ada penanganannya. Yang pertama ditangani secara konfrontatif atau konfrontasi ya, secara langsung dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Jadi dipanggil kemudian dicari apa masalahnya, kemudian masalahnya itu berusaha untuk dipecahkan ya. Kemudian ada kompromi, ini pendekatan menerima dan memberi ya. Jadi ya ini kalau pemerintah misalnya mengambil tanah rakyat, dia harus pakai sistem kompromi ya, jangan dipaksa. Kemudian ada smoothing, menghaluskan, ini mengurangi area perbedaan dan menekankan area kesepakatan ya. Jadi yang sepakat disepakati saja, yang tidak ya sudah ya. Kemudian withdrawal ya, penarikan mundur atau menarik diri dari perselisihan aktual atau potensi. Nah, berikutnya mengenai konflik. Konflik ini sebenarnya bisa bagus ya bagi proyek, karena dengan konflik kita melakukan evaluasi. Jadi konflik sering membuahkan hasil penting seperti ide baru, alternatif lebih baik, dan motivasi bekerja lebih keras ya, dan juga lebih kolaboratif. Nanti ada namanya group think ya, kesesuaian dengan nilai-nilai atau standar etika. Kelompok group think ini dapat berkembang jika tidak ada sudut pandang yang bertentangan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa konflik terkait tugas seringkali menjadi kinerja tim ya, tetapi konflik yang emosional seringkali menekan kinerja tim. Nah, sedangkan saran untuk meningkatkan komunikasi proyek itu kelola konflik itu secara efektif, kembangkan keterampilan komunikasi lebih baik ya, bisa dengan berlatih di depan cermin atau menggunakan orang untuk berlatih. Jalankan rapat secara efektif, gunakan MOM ya, minutes of meeting ya, nanti sebagai pelaporan. Gunakan email, WhatsApp, teknologi lain sebagainya ya secara efektif, dan juga gunakan template untuk komunikasi proyek yang lebih baik. Oke, tadi sudah ini ya, confrontation, confirmation, smoothing, forcing, dan penarikan ya.
Oh, mau mundur tadi nih. Oke, coba kita lihat. Ups. Oke, konflik itu seringkali buahkan hasil penting ya, seperti ide baru, grup tim, dan seterusnya. Kemudian kita berusaha membangun keahlian yang lebih, komunikasi yang lebih baik ya. Dan menggunakan aplikasi, banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai untuk menunjang proses komunikasi, seperti WhatsApp Group, pakai Microsoft Project, pakai website, pakai manajemen arsip ya, bukan artis, yang arsip dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari tujuan manajemen komunikasi proyek adalah memastikan pembuatan, pengumpulan, penyebaran, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu ya, utamanya meliputi perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, sampai dengan mengelola pemangku kepentingan. Ya, saya kira ini cukup untuk materi manajemen komunikasi proyek. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.